Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to our podcast Come Closer with me Cindy Yolanda in El Fadlan Podcast. Podcastnya Pesantren Fadlul Fadla. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton podcast sebelumnya, pasti udah tahu dong ya podcast sebelumnya itu membahas tentang apa. Yaitu membahas tentang ngaji ngabdi kuliah sampai ke luar negeri. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang harus dimiliki jika ingin kuliah ke luar negeri, terutama ke negara-negara Arab. Jadi, podcast kali ini adalah membahas tema Aku ingin menjadi hafiz Quran, sepasang mahkota untuk ayah dan bunda tercinta. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh nih kenalan dulu nama dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hazada, asal saya dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunaja, asal saya juga dari Semarang. Oke, nah Mas Naja dan Mas Zada, sebelum kalian masuk ke MA Al-Musyafa, kalian tuh tahu dari mana sih MA Al-Musyafa dan PPFF? Awalnya tuh pas waktu Corona, kan banyak waktu yang di rumah gitulah, sering di rumah, sering megang HP, terus lihat IG, lihat TikTok, ada yang viral, Kiai Fadulan tuh viral, terus saya tanya-tanya, wah keren, Kiai ini kok keren banget, punya pondok gak? Saya akhirnya cari-cari di Google, dan ternyata ada pondoknya di Mijen, akhirnya saya daftar. Kalau untuk saya sendiri sih, setelah lulus MTS kan rencana memang mau pindah, mau nyari SMA. Terus orang tua tuh nyaranin nyari pondok yang deket aja, yang Semarang-Semarang. Terus akhirnya itu dapat rekomendasi dari sini. Kebetulan kan sering muter-muter orang tua, jadi tahu pondok sini. Oke, nah sebagai angkatan kedua dari MA Al-Musyafa yang MA-nya itu madrasahnya terbilang baru gitu ya. Kenapa sih kok kalian berdua itu mau gitu mondok di PPFF dan sekolah di MA Al-Musyafa? Soal itu saya pas lihat website itu kayak ada program-program unggulan. Program-program unggulannya kan saya lihat programnya ada 3 kan. Program tahfidz 6 bulan, kitab kuning sama bilingual Arab Inggris. Terus saya bingung mikir, ini programnya satu-satu apa 3 langsung? Terus akhirnya dikontak, kan ada nomornya itu, dikontak. Ini programnya satu-satu apa 3 langsung? Oh, ini 3 langsung. Jadi wah kok keren banget, programnya 3 langsung. Jadi langsung aja daftar, tertarik gitulah. Dan untuk itu juga pas saya kesini untuk review lah, gitu, lihat pondoknya kayak gimana. Ternyata lokasinya tuh asri, masih asri, masih terjaga lah kebersihannya. Pas saya masuk, rapi ya. Jarang banget kalau ada pondok yang rapi banget, ramah juga para yang nyambut gitu. Ini langsung excited juga. Oh, Mas Naja sendiri kenapa nih? Selain pondok yang bersih dan program-programnya? Kalau saya sendiri sih kan setelah dikasih rekomendasi sama orang tua itu terus diajak sowan ke sini, sowan ke dalamnya Baba. Terus ya cerita-cerita gitu, dibilangin Baba nanti di sini tuh ngaji kitab kuning, terus nanti ada program 6 bulan, nggak sekolah, nggak ngapain, cuma ngafalin Quran. Terus nanti ada program bilingual juga. Terus saya tuh pada kesan pertama sama Baba itu kok kayak beda, kayak Baba itu orangnya telaten, gemati, perhatian, ya karismatik. Terus kayak bisa mengetahui perasaan santrinya, perhatian, terus gemati gitu. Jadi saya tertarik mondok di sini, jadi langsung daftar. Nah, kan ketika mau daftar, tahu nih dong ya, berarti kalau nanti di kelas 11 kalian itu ada program namanya program tahfidz 6 bulan. Pas tahu ada program itu, perasaan kalian berdua itu gimana sih? Kalau untuk perasaan saya pertama jelas kaget ya. Kok hafal Quran 6 bulan kan saya pengalaman duluan ya MTS juga ngafalin 3 tahun juga belum selesai ini kok 6 bulan doang kok udah kata mbah, berarti keren sih. Programnya kayak gimana? Makanya itu tertarik. Jadi saya ya langsung aja pengen ikut gitu. Excited gitu banget. Kalau Mas Daja gimana nih? Kalau saya sendiri sih
pas denger ada program tahfidz 6 bulan ngafalin 30 juz itu pertama penasaran bagaimana caranya, bagaimana metodenya. Karena dulu kan saya belum pernah ngafalin Al-Quran. Jadi saya nggak tahu, kecuali saya ngafalin Quran itu cuman juz 30 muter-muter gitu aja, juz 30 terus katanya teman-teman saya yang mondok di pondok Quran tuh ya lama-lama pada belum katam, udah 3 tahun lebih. Terus kok di sini kok bisa 6 bulan katam. Akhirnya ya saya tertarik ikut, mau nyoba, penasaran gimana sih metodenya, ternyata kayak gitu. Iya. Nah, setelah udah tahu, udah jadi siswa Madrasah Al-Musyafa, kemudian di kelas 11 ikut program tahfidz 6 bulan. Ketika terjun langsung itu mekanismenya itu gimana ya? Cara pelaksanaannya dari program tahfidz 6 bulan sendiri itu gimana? Mekanisme kita tuh langsung dapat arahan langsung dari babah gitu kan diajak sowan ke dalam sebelum masa tahfidz itu diajak sowan terus dijelaskan bagaimana cara-caranya. Nah itu untuk pertama itu membuat hafalan sehari dengan 4 halaman ya, 4 halaman dan akan distorkan pada waktu setelah duhur dan setelah isya. Nah, waktu sebelum duhur itu kita membuat 2 halaman tuh, 2 halaman kita hafalin 2 halaman. Hafalin 2 halaman. Setelah sudah jadi, kita setorkan tuh ke ustadz-ustadznya yang mengampu tahfidz. Terus kalau sudah selesai, itu habis duhur, kalau sudah setoran kita buat lagi, hafalin lagi tuh 2 halaman selanjutnya. Nah, 2 halaman selanjutnya buat setoran nanti habis isya. Nah, kalau sudah habis isya, itu nanti ada setoran lagi tapi murojaah untuk di subuh. Jadi yang mengulang hafalan kemarin. Yang halaman pertama yang 2 pertama yang sebelum duhur dan setelah duhur sebelum isya itu digabung jadi satu untuk disetorkan ke setoran saat subuh. Jadi menggabung. Ceritanya menggabung, bukan menambah tapi menggabung dulu. Gitu. Tapi sebelum program tahfidz itu Bapak sudah menganjurkan untuk para santri-santrinya untuk selalu membawa Quran. Jadi saat kita yang mungkin ya belum punya basic Quran atau makhrajnya kurang itu sudah bisa teratasi karena sudah dibiasakan untuk membawa Quran, untuk membaca Quran dimanapun dan kapanpun. Kalau dari Mas Najah sendiri gimana? Ya mungkin bisa diceritain pas awal masuk memang udah dibiasakan dengan Quran. Ya dari kelas 10 sih, kan dari kelas 10 juga ada pelajaran tahfidz. Jadi saya mulai ngafalin itu juz 1 dulu, juz 1 ya sampai juz 2 aja. Habis itu masuk program, ya pertama kaget kok sehari 4 halaman langsung apa bisa gitu. Misalnya ya saya jalanin aja dulu ngafalin, ternyata kok nggak sesulit yang saya bayangkan, ya akhirnya jalanin aja gitu. Oke. Nah terus kalau untuk metode, ada nggak sih metode tersendiri atau dari Yai atau dari kalian sendiri yang memudahkan kalian menghafal? Kalau metode saya ambilnya yang diajarkan oleh Bapak langsung, dan Bapak itu ngambil dari kitab Ta'lim Muta'alim, namanya Gandeng 5. Jadi caranya itu pertama kita menghafalkan halaman 1 ini. Kita menghafalkan halaman pertama. Kita hafalkan, kalau sudah lainnya, sudah mungkin gitu, kita pindah halaman kedua. Nah, kita hafalkan halaman kedua. Kalau sudah lainnya juga, jangan langsung halaman ketiga, tapi diulang dulu. Digabung antara halaman 1 dan halaman 2. Nah, kalau sudah digabung, udah yakin bahwa hafalannya itu mungkin dan lancar, kita lanjut halaman ketiga. Kita hafalin, terus kalau sudah, kita jangan langsung ke halaman keempat, tapi ulangi dulu dari halaman 1, 2, 3, baru hafalin ke halaman keempat. Itu seterusnya sampai 5 halaman. Kalau saya sendiri sih kan setiap orang metodenya berbeda-beda, tergantung daya ingat seseorang kan beda-beda juga. Kalau saya lebih ke metode itu namanya fahmul ayah, jadi memahami ayat, bukan secara tikror mengulang-ulang. Tapi terkadang saya memakai metode itu apabila ayat itu susah difahami. Nah itu karena kenapa saya milih fahmul ayah, karena dulu waktu mondok dan waktu saya kelas 10 di sini, saya juga udah belajar sedikit-sedikit bahasa Arab, belajar kitab kuning. Jadi saya sedikit tahu tentang kosakata bahasa Arab dan
bagaimana memahami ayat tersebut. Maka dari itu saya lebih memilih Fahmul Ayah. Itu kan dalam menghafal 30 juz itu kalian di karantina kan ya. Nah, dalam masa karantina dan masa menghafal Quran itu ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kalian hadapin gitu? Dan gimana cara mengatasi kesulitan itu? Soal kesulitan jelas saya lebih ke rasa malas, terus ngantuk itu sering banget ya. Kalau saat itu kalau saya ngantuk atau malas saya lebih milih untuk tidur karena nggak bisa dipaksa. Jadi tapi habis tidur itu kan otaknya langsung fresh gitu, langsung setelah bangun tuh langsung ambil wudhu untuk langsung hafalan lagi karena otaknya fresh langsung bisa hafalin lagi lah, langsung kuat gitu daripada ngantuk terus malah dipaksa-paksa nggak masuk hafalannya, nggak apal-apal. Jadi mending tidur, habis itu bangun langsung ambil wudhu dan hafalan lagi. Kalau kesulitan yang saya rasakan sih ya sama kurang lebihnya sama Mas Eda. Tapi saya kadang tuh merasa pusing, mikirin hafalannya nggak jadi-jadi atau kebanyakan, terus kadang bosen. Tapi cara mengatasi saya adalah ya saya paksa biar bagaimana cara saya nggak bosen. Terus kalau pas lagi saya pusing tuh saya inget kata-katanya Babah pernah ngendika pas di dalam tuh, kalau orang ngafalin Quran itu nggak mungkin pusing kecuali kamu mikirin selain Quran. Jadi mikirin kapan ini jadinya, kapan ini hatamnya, apa yang lain. Jadi kalau ngafalin Quran tuh ya harus murni, jangan mikir yang lain. Jadi hanya fokus kepada hafalan Quran. Kan Quran itu juga syifaul lima fi sudur, jadi obat bagi orang yang membaca. Masa ngafalin Quran kok malah pusing, malah jadi sakit, kan itu nanti jadi paradok. Kan nggak mungkin ya. Jadi saya harus selalu mengingat kata-katanya Babah, ngendikannya Babah. Nah, dalam proses menghafal Quran itu ada nggak sih suka duka yang kalian hadapi? Kalau suka duka, sukanya itu lebih ke kebersamaan, lebih intensitas kebersamaannya lebih banyak daripada saat sekolah biasa. Kan saat kita tahfidz kan di karantina kan, dan nggak ikut sekolah, nggak ikut kegiatan apapun kecuali jamaah. Itu kita dicampur jadi satu kamar dan isinya ya cuma orang-orang yang mau menghafalkan Quran. Jadi kita lebih ke saling menyemangati bahwa kita tuh satu tujuan gitu untuk khatam gitu. Jadi kalau ada yang tidur kita bangunin biar diingetin, kalau ada yang belum membuat hafalan ya kita ingetin, wah kamu belum buat hafalan nanti setoran gimana, saling ngingetin lah karena tujuannya kita tuh aslinya sama buat bisa khatam gitu. Kalau Mas Reja sendiri? Kalau sukanya sih ya sama, karena kita bareng-bareng dulu. Kalau dukanya sih lebih ke arah bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Ya kayak males, pusing, bosan, suntuk, kan pasti suntuk, pasti itu pasti. Karena kita hanya menghafal Quran, menghafal tidak ikut kegiatan apapun. Jadi hanya sholat jamaah ya gitu. Kesulitannya dukanya yaitu kita harus bagaimana kita bersama-sama menjalani kesulitan-kesulitan tersebut sampai kita hatam dan diwisuda. Nah kalau kalian lagi kayak capek, bosan gitu, ada nggak sih tempat yang kalian kunjungi atau apa gitu untuk menghibur diri kalian sendiri gitu? Untuk tempat-tempat sih ya orang-orang kan beda kan. Kalau aku lebih mending di kamar mojok, habis itu pojokan gitu, habis itu ya tiduran atau ya kadang kalau nggak ngapa-ngapain mending tidur sih biar lebih fresh nanti bangun. Itu sih. Kalau Mas Reja kemana? Kalau saya sendiri sih biasanya dulu sama teman-teman habis toran tuh langsung ke Adamaret. Nah, jajan ya Adamaret di Bundaran, satu-satunya adalah Adamaret yang depan. Jadi jalan-jalan sambil lihat-lihat ya, gak cuman di masjid, di kamar gitu kan bosen, terus akhirnya keluar ke Adamaret di jajan ya sambil duduk-duduk gitu sih sebenarnya. Ya menyusul juga. Oke, nah apa sih yang memotivasi kalian untuk saya harus menyelesaikan hafalan Quran saya gitu? Untuk memotivasi saya yang paling ngena itu dapat dari motivasinya Babah.
kan pas kawan dalam itu pernah Bapak ngendikan gini, kalau orang lain bisa masa aku nggak bisa. Ini langsung aku kena banget gitu. Oh, iya benar juga ya. Oh, ini kan juga istilahnya kan aku 3,5 lagi udah selesai, masa yang lain juga yang angkatan atas ada yang di wisuda, masa kita juga nggak bisa. Jadi saya dari motivasi itu langsung semangat langsung gitu. Kalau Mas Najwa sendiri itu gimana? Kalau pertama-tama sih saya mau ngebahagiain orang tua, kan itu ada hadisnya kalau misalnya ada seorang anak itu adalah penghafal Quran, maka nanti dari kiamat itu orang tua akan diberi mahkota, sepasang mahkota. Nah, dari itu saya termotivasi untuk membagikan orang tua saya, karena itu adalah salah satu cara menghafal Quran, adalah salah satu cara membagikan orang tua saya. Kemudian motivasi saya yang lain adalah kan di sini kan disarankan Babah untuk kuliah ke luar negeri ke Al Azhar. Jadi menghafal Quran adalah termasuk cara agar kita bisa mudah masuk ke Al Azhar dan mendapatkan beasiswanya. Jadi saya termotivasi sih gitu. Akhirat dapat, dunia dapat dunia begitu dapet. ya. Oke. Nah, setelah menjadi seorang hafiz Quran gitu ya, orang yang menghafalkan Quran sebanyak 30 juz, pengaruh yang kalian rasakan setelah menjalani program tahfidz? Untuk pengaruh jelas berbeda saat kita menghafalkan sama sudah selesai. Bedanya itu lebih ke tanggung jawab yang lebih besar saat kita sudah selesai dalam menghafalkan. Karena kita itu kan kayak kan Al-Quran ada makalah gini, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, juga bisa memberikan adab, tergantung itu kamu menjaganya atau meninggalkannya. Dari situ kan kita sudah selesai nih, sudah selesai 30 juz. Jadi kita lebih banyak intensitas yang lebih dan harus lebih rajin dalam memurojaah hafalan yang telah kita hafal gitu. Kalau saya sendiri sih yang saya rasakan yaitu jadi tanggung jawab saya juga lebih besar. Jadi banyak penghafal Quran itu banyak yang bilang gini. Ustadz saya sendiri bilang, jadi ziyadah sama murojaah itu lebih sulit murojaah. Walaupun terlihatnya mudah, kan sudah pernah hafalan. Kenapa kok jadi susah? Karena kita tuh kadang merasa meremehkan, menyepelekan, terus kadang malas murojaah. Makanya itu murojaah itu lebih berat. Terus kemudian setelah saya program tahfidz itu saya rasakan kan setelah kelas 11 habis itu naik kelas 12. Nah itu pas kelas 12 itu ada banyak pelajaran bidang agama tambahan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, terus dan yang lainnya lah. Itu yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya lebih mudah memahami apa yang dalam ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut kan saya sudah hafal ayat tersebut, jadi tahu yang mana apa maksudnya. Jadi tinggal ingat-ingat. Iya, lebih mudah sih ya. Nah, kan kalian udah menghafal Quran 30 juz. Untuk menjaganya sendiri itu gimana? Atau di pondok emang ada tempat untuk kalian setoran atau murojaah gitu atau gimana? Untuk tempat dan itu sih sudah dirancang oleh Babah saat semester 2 kan saat semester 1 kita fokus dalam menghafal 30 juz. Saat semester 2 itu kita masuk kelas nih, tapi kurikulumnya itu 50% itu pelajaran biasa, tapi yang 50%-nya itu untuk menjaga hafalan. Jadi kita kemungkinan besar tidak mungkin ya insya Allah lebih besar ke Qurannya kan untuk menjaga, karena juga hafalannya masih istilahnya masih hangat gitu kan, masih hangat. Terus justru itu kalau masih hangat kan bisa lebih lanya, bisa lebih kenal lagi lah gitu, lebih mungkin. Iya sama. Satu kelas. Seperti yang kita tahu ya, di PPFF khususnya Madrasah Al Musyafa itu kegiatannya sangat padat. Dari kita tidur sampai bangun tidur itu sudah tertata kegiatannya ya. Dengan kegiatan yang sangat padat untuk kegiatan di pondok dan di madrasah, kemudian menghafalkan Quran, gimana sih kalian gimana caranya kalian mengatur waktu untuk tetap Qurannya dapat, pondoknya dapat, madrasahnya dapat, dan berprestasi lagi gitu? Gimana tuh? Cara bagi waktunya saya dapat tips dari Babah yang ngendikan tuh kalau kalian mengamalkan 3 manajemen ini maka hidupmu akan sukses ya. Manajemen itu apa? Manajemen yang pertama itu manajemen waktu.
Jadi kita memanage waktu kita gitu. Mana yang waktu harus menghafalkan, mana waktu harus jamaah. Jadi kita ngejadwal gitu lah, jadwal satu-satu. Jadi tidak ada yang kayak sia-sia gitu waktunya. Yang kedua itu namanya manajemen prioritas. Manajemen prioritas itu kita harus memprioritaskan apa yang harus kita lakukan yang sekiranya itu penting buat kita dan harus bermanfaat buat kita. Nah, saat tahfidz kan kita harus difokuskan kepada menghafal Quran. Jadi kita ya prioritasnya ya cuma hafalan. Yang untuk main-mainnya nantilah, kan ada waktunya sendiri. Kalau yang selanjutnya sih itu apa namanya? Taqarrub ilallah. Jadi setelah kita mengatur waktu dan memprioritaskan hal-hal tersebut, hal-hal yang sudah diplot-plotkan. Jadi kita jangan lupa itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi agar dunia dan akhirat itu dapat semua. Apalagi seorang menghafal Al-Quran saat program. Kan Babah pernah ngendikan itu di dalam waktu pertama kali sebelum masuk program. Kan disisuankan dulu. Terus kalian bukan kontrak dengan manusia. Kalian sekarang itu bukan kontrak dengan manusia, tapi kontrak langsung dengan Allah. Jadi bagaimana cara kita tetap mengatur waktu, memprioritaskan mana hafalan, dan kita juga tetap mendekatkan diri pada Allah. Apalagi kan seorang menghafal Quran itu yang dihafalkan adalah kalamullah. Masa kita menghafalkan kalamullah tapi kita tidak dekat dengan Allah? Kan juga kalau orang menghafal Quran itu, Bapak pernah ngendikan, kalau kalian tidak lancar hafalan Quran bukan berarti kalian bodoh. Begitupun sebaliknya, kalau kalian lancar hafalan Quran bukan berarti kalian pintar, tapi itu murni adalah fadilahnya Allah, fadilnya Allah. Maka dari hal itu, agar kita mendapatkan fadilnya dari Allah, kita harus mendekatkan diri pada Allah dengan cara wirid, dikir-dikir mujahadah yang juga dibiasakan di sini. Jadi di sini juga sudah dibiasakan oleh Babah. Selain kita harus mendapatkan dunia, ilmu-ilmu dunia, kita juga harus mendekatkan diri pada Allah agar akhiratnya juga dapat. Itu kadang setiap hari setelah maghrib kita membaca roti badat, kemudian isi masyad, nanti habis subuh ada isi nasor, habis isya ada isi sakron, banyak lagi lah. Terus nanti ada mujahadah, laqad ja'akum, banyak. Jadi kita tidak jauh-jauh dari Allah. Jadi kan semua kegiatan kita, kemudian semua apa yang kita lakukan itu nggak lepas dari arahan dan nasihat Babah gitu ya. Dari kalian berdua sendiri, pesan Babah yang mana sih yang paling kalian ingat, yang jadi pegangan hidup kalian gitu? Kalau pesan Babah yang paling saya ingat itu pas beliau ngendikan begini. Kalau kalian bukan dari keluarga penghafal Quran, maka mulailah nasabmu dari dirimu sendiri. Kalau Mas Baja sendiri gimana? Kalau saya yang paling kena sih lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Jadi kan ada makalah al-adabu fawqal ilmi. Jadi kita harus mendahulukan adab. Jadi Bapak itu percuma kalian ilmunya tinggi tapi nggak punya adab gitu. Jadi akan sia-sia. Kan Bapak di sini juga menyuruh santri-santrinya itu bukan menjadi orang pintar, namun menjadi orang alim. Dan orang alim itu pasti beradab. Belum tentu kan orang pintar itu beradab. Jadi Bapak itu menyuruh kita untuk menjadi orang alim aja gitu. Dan yaitu mengutamakan adab. Kalau sudah alim, sudah pasti insya Allah sangat beradab gitu ya. Di luar sana mungkin banyak orang-orang yang ingin menghafal Quran, tapi semangatnya tetap naik turun gitu ya. Boleh dong sepatah dua katanya buat teman-teman di luar sana yang ingin menghafal Quran dari kalian yang sudah berhasil menghafal Quran gitu. Untuk teman-teman yang mau menghafalkan Quran, gak usah dipikir, gak usah ditimbang-timbang Quran kok kayaknya sulit banget dihafalkan, setebel ini kok semuanya dihafalkan. Mungkin gak sih? Jawabannya tuh mungkin banget, gak usah dipikir, langsung aja mulai. Karena kalau dipikir-pikir ya gak bakal habis, mending langsung mulai. Buat teman-teman adik-adik kelas yang sekarang lagi program, yang sudah khatam, jangan lupa murojaah. Karena murojaah itu penting, karena murojaah itu lebih sulit daripada ziyadah. Jadi jangan hanya menambah-nambah Quran terus, tapi kita harus ingat dengan murojaah. Kalau yang dah khatam ya lebih semangat lagi murojaahnya. Dan jangan nunda-nunda kalau mau menghafal Quran. Kalau bingung cari tempat, boleh banget menghafal Quran di KPF. Ya, nah. Jadi inilah akhir dari podcast kita kali ini. Terima kasih untuk bintang tamu yang sangat spesial di hari ini ya, Mas Zada dan Mas Najah.
Jadi kesimpulan di podcast kali ini adalah jika kamu ingin menghafalkan Quran, udah deh nggak usah banyak-banyak mikir lagi, nggak usah banyak-banyak nunda lagi, langsung aja menghafal Quran. Kalau bingung cari tempat mau menghafal di mana, boleh banget menghafal Quran di PPFF khususnya Madrasah Al-Musyafa. Untuk menutup podcast kali ini, saya memiliki quotes yang sangat menginspirasi saya dan mungkin akan menginspirasi teman-teman semua, yaitu quotes dari Baba. Jika kamu tidak terlahir dari nasab yang baik, maka mulailah nasab yang baik dari dirimu. Jika kamu tidak terlahir dari seorang penghafal Quran, maka mulailah menghafal Quran dari dirimu sendiri. Oke viewers, thank you for watching our podcast. See you in the next podcast. Come closer in Al Fadlan Podcast. Podcastnya Pesantren Fadlul Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ingin menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, ingin lancar berbahasa Arab dan Inggris, kamu juga ingin mahir dalam pemahaman kitab kuning ala pesantren salaf. Kalau bisa 3-in-1, kenapa harus salah satu? Now, watch this video carefully. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salaf di Semarang, resmi dibuka. PPDB atau penerimaan peserta didik baru RA Al-Hidayah dan Madrasah Al-Musyafa tahun ajaran 2024-2025 dibuka pada tanggal 1 Oktober 2023. Pesantren Fadlul Fadlan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki pendidikan formal yang terdiri dari berbagai jenjang, yakni MA Al-Musyafa, MTS Al-Musyafa, MA Al-Musyafa, dan RA Al-Hidayah dengan 3 program unggulan, yakni Kitab Kuning ala Pesantren Salaf, bilingual Arab dan Inggris, serta program Tahfidz 6 bulan. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Untuk pendaftaran online dapat dilakukan dengan cara melakukan pengisian formulir melalui link website berikut, dan untuk pendaftaran offline dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Pondok Pesantren Fadlul Fadlan dengan membawa persyaratan berikut. Setelah melakukan registrasi pengisian formulir, calon santri baru dapat melakukan tes tulis dan wawancara pada tanggal yang telah ditentukan. Adapun pengumuman penerimaan santri baru akan diinfokan secara langsung setelah pelaksanaan tes. Untuk info lebih jelas dan lebih lanjut, nih kami berikan kontak person untuk masing-masing jenjang pendidikan. Catat ya. So, what are you waiting for? Ayo, daftarkan putra-putri Anda dan bergabung bersama kami di Pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salaf di Semarang. Pantau terus sosial media kami agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.